Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gerak dengan sub pokok bahasan latihan soal yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Ya. Soal 22. Nah, ini asalnya dari sana ya, video yang sebelumnya, yaitu soal 21 isi ini sambung ke 22. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, benda yang bergerak jatuh bebas merupakan contoh dari, nah perhatikan ya, saya gambarkan ya. Nah, ini benda jatuh bebas. Jatuh bebas itu berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Nah, nanti di sini percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi yang biasanya kita ambil enaknya saja 10 meter per sekon kuadrat, atau aslinya dari sana itu peneliti itu 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi dimudahkan jadi 10, artinya dibulatkan. Nah, benda yang sedang jatuh bebas itu merupakan gerak dipercepat, diperlambat dengan kelajuan tetap atau tak beraturan. Nah, sekarang ini ketika benda jatuh bebas, maka nanti pada benda tersebut kecepatannya makin besar. Nah, jadi nanti ketika di sini kecepatannya makin besar, ya, sedangkan tingginya itu makin mendekati 0 ya, atau mengecil gitu ya. Gitu. Nah, itu berarti gerakannya karena makin cepat itu berarti dipercepat gitu ya. Gitu. Untuk benda yang jatuh bebas. Nah, bagaimana kalau benda yang dilemparkan vertikal ke atas? Ketika dilemparkan vertikal ke atas itu namanya ini kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 ya. Artinya berapa? Kita misalkan 100 gitu ya. Misalkan 10, jangan terlalu besar. Misalkan 10 meter per sekon. Nah, nanti suatu saat kecepatannya itu menjadi 0 ya di sini. Nah, kecepatannya 0 ya, itu berarti diperlambat gitu. Kalau ke atas diperlambat, kalau ke bawah dipercepat ya. Kenapa? Karena di sini ada percepatan gravitasi ya. Ketika bergerak ke atas itu melawan percepatan gravitasi. Atau melawan gaya gravitasi. Ketika gerakannya ke bawah itu berarti searah dengan gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Itu keterangannya ya. Oke. Oke, soal nomor 23, benda A dinyatakan bergerak terhadap benda B. Berikut ini yang tidak tepat mengenai hal tersebut adalah titik-titik. Nah, oke. Tunggu, soal ini bergerak ya, supaya kalian bisa membacanya. Tenang saja, tidak usah pusing dengan video yang panjang ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita bayangkan seperti ini. Ini ada benda ya, benda A. Nah, ini benda B ya. Nah, benda A dinyatakan bergerak terhadap B. Jadi begini, ini pi A, ini pi B, ya, atau ini B. Nah, jarak antar keduanya tetap. Itu berarti jarak antar keduanya tetap, walaupun posisinya berubah. Nah, itu berarti kalau jaraknya berubah, pasti posisinya juga berubah, ya. Ngerti kan? Nah, posisinya berubah kenapa? Mendekati. Nah, di sini dinyatakan bergerak terhadap titik B. Berarti ini seolah-olah mendekati. Bukan seolah-olah, jadi itu berarti anggap aja mendekati. Nah, coba lihat kontrol aja dulu. Jarak antar keduanya berubah, walaupun posisinya tetap di antara yang sama, ada di arah yang sama. Nah, misalkan begini. Kalau A bergerak ke kanan, B juga ikut bergerak ke kanan. Itu namanya A mendekati B. Ya, oke. Nah, sekarang kita ambil nama option yang C, jarak dan posisi antar keduanya berubah. Nah, tuh. Nah, benar ya. Kemudian D, jarak dan posisi antar keduanya tetap. Jarak dan posisi keduanya berubah. Tetap, keduanya tetap. Nah, berarti ini tidak ada gerakan ya. Nah, berarti yang tidak mengenai maksudnya yang tidak tepat mengenai hal tersebut ya. Nah, berarti posisinya jaraknya itu kalau yang namanya bergerak itu pasti berubah, mau bertambah mau berkurang gitu ya. Nah, di sini jarak dan posisi antar keduanya tetap. Nah, berarti ini option yang salah gitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 24 ya. Nah, di sini sebuah mobil berjalan atau bergerak, ini bukan berjalan kalau mobil ya. Berjalan, anggap aja berjalan. Mobil bergerak ya. Bergerak
dari Jakarta menuju Semarang dengan kelajuan 180 km per jam. Ini bis kecepatan tinggi ya. Nah, udah. Kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam standar internasional, ingat nih, standar internasional berarti maunya meter per sekon ya. Maka kecepatan yang 180 km per jam itu harus dirubah dulu ke dalam meter per detik. Jadi nanti ini 180 km ke meter berarti kalikan 1000 ya, kalikan 1000. Ini saya ganti ininya. Nih. Kemudian jam ke detik ini berarti 3600 ya. Nah, saya hapus yang sama dengannya biar tidak jelek kelihatannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang nih coret ininya. Nah, udah. Berarti ini 1800 ya per 36 ya. Nah, sekarang 180 dibagi dengan 36 itu sama saja dengan 5 ya. 5. 180 bagi ini dicoret itu. Bagi 36 berarti 5. 5-nya 50 apa? Meter per sekon itu ya. Nah, itu berarti konversi satuan di bab 1 kelas 7 ya, kalau nggak salah semester 1 ya. Nah, ini berarti ini jawabnya. Ingat ya, konversi satuan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 25. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik D dengan lintasan berbentuk persegi ya. Oke, kita gambarkan nanti ya. Waktu yang dibutuhkan 200 sekon, maka kelajuan kecepatan benda berturut-turut adalah titik-titik. Oke, perhatikan ya. Oke, kita gambar ya. Kita gambar begini. Ya, persegi ya. Gini aja dulu. Nah, nanti aturannya belakangan, tenang saja. Ini anggap gambar yang bagus ya. Ini A. Kemudian B ya, A, B, ini A, B ya, ini C, D ya, A, B sama dengan C, D sama dengan 150, ini juga sama 150 ya, 150 meter gitu ya. Nah sekarang A, D ya, A, D dengan B, C sama itu 100 ya. Nah sekarang ada anak bergerak dari A ke arah D. Nah, dari A ke arah D. Jadi gini, A ke arah D, lewat C, masuk ke D. Tidak muter ke A. Jadi nanti gini, prinsipnya gini, kecepatan berarti perpindahan per waktu. Kelajuan berarti jarak per waktu. Nah, berarti ini hitung jarak. Jarak A ke D. Ya, berarti tiga gini. Jarak ke A ke D kita sebut S ya. S itu AB ditambah BC ditambah DC ya atau CD ya. CD. Berarti ini 150 ditambah 100 ya ditambah 150 ya. Berarti berapa? Ini 400 ya. 400 meter ya. Oke. Nah, sekarang perpindahan itu perpindahan. Nah, itu berarti dari A ke B ya. Perhatikan nih. Kita sebut S nih sama nih. Ini taruh saja S1 biar tidak tertukar ya. S2 ini berarti AB ya. Oke. Dikurangi. Ya, kenapa dikurangi? Karena di sini ini kan gini. A ke arah B ya. A ke arah B ya. Kemudian C ke arah D. Berarti min CD. Nah, ini seharusnya begini, seharusnya vektor nih, tapi gak apa-apa lah. Ini berarti BC aja langsung. Anggap kalian sudah mempelajari vektor. Nah, ini berarti 150 dikurangi 150 ditambah 100. Nah, berarti kelajuan itu S1 per T. Berarti 400 dibagi dengan 200 ya. Gitu. Nah, ini jawabannya adalah 2 meter per sekon. Gitu ya? 2 meter per sekon. Nah, sedangkan yang ini kecepatan ya perpindahan per waktu ya. Nah, ini di sini ada ini 100 ini jawabnya nih. 100. Nah, seharusnya 100 kuadrat akar ya. Nah, ini tetap aja 100. Nanti 100 dibagi dengan 200 ya. Nah, berarti ini setengah kan? Setengah meter per sekon. Nah, berarti kelajuannya adalah 2 meter per detik. Kemudian
kecepatannya setengah meter per detik. Ya tinggal milih nih sekarang. Tinggal milih. Berarti kelajuan jawabannya adalah 2 nih. Kemudian kecepatan jawabnya setengah. Jadi option yang benar adalah D gitu ya. Awas perhatikan kalau ada soal seperti ini kalian harus bisa atau harus mampu menggambarnya supaya jelas ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. 26 ya. Berikut ini yang termasuk GLBB dipercepat. Nah, ingat kalau GLBB dipercepat, nah, kuncinya begini. Kunci utama soalnya ada gini. Yang namanya GLBB ya, berarti itu percepatannya konstan. Ya, atau tetap ya. C-nya itu konstan Inggrisnya. Nah, berarti gini. Pi T sama dengan Pi 0 plus A kali T, udah? Nah, dipercepat berarti nanti A-nya itu positif. Ya, itu cirinya. Terus jaraknya itu pasti begini. Pi 0 T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, sekarang kita pilih option A. Batu yang dilempar vertikal ke atas. Itu berarti tadi saya menjelaskan kalau dilempar vertikal ke atas itu berarti bukan dipercepat tapi diperlambat. Maka nanti A-nya adalah negatif ya. Atau nanti A itu kan untuk gerak vertikal itu sama dengan G. Berarti nanti G-nya min ya. Tanda negatif. Kenapa negatif? Karena pengamat ada di bawah gitu ya. Ini pengamat nih. Nah, pengamat. Kalau pengamatnya di atas berarti positif. Nanti di SMA lah dipelajari. Nah, kemudian bola yang menggelinding turun pada bidang miring licin. Nah, perhatikan ini. Bukan menggelinding, berarti meluncur ya. Kalau di bidang miring. Menggelinding itu begini. Kalau menggelinding itu sambil berputar, sambil bergerak. Jadi di sini gerakannya ada gerak rotasi ya. Ada gerak rotasi. Dan ada gerak translasi ya. Gerak rotasi dan gerak translasi gitu ya. Ini gabung. Ini jadi mengguling. Nah, sedangkan di sini bola yang menggelinding turun pada bidang miring gitu, licin. Nah, itu berarti dipercepat sama, dipercepat gini. Ini namanya meluncur ya. Kalau licin berarti meluncur. Oke. Itu awas ada perbedaan nih. Nah, nanti di sini percepatannya gimana? Percepatannya konstan, cuma nanti kecepatannya makin besar gitu ya. Percepatannya tetap, tapi kecepatannya berubah gitu ya. Itu dipercepat cirinya kecepatannya berubah menjadi besar ya. Kemudian yang C ya, mobil yang sedang direm hingga berhenti, itu berarti itu namanya diperlambat. Nah, kemudian D, mobil yang sedang berputar. Ini ada hubungannya enggak gitu ya. Nah, sekarang ini berikut yang termasuk GLBB dipercepat. Nah, berarti tinggal apa? Bola menggelinding turun pada bidang miring. Ya, ini dipercepat ya. Nah, sedangkan mobil yang sedang direm berarti diperlambat. Berarti di sini A-nya minus ya, negatif ya. Mobil yang sedang berputar ini tidak ada percepatannya, hanya ada percepatan sentripetal V kuadrat per R. Nanti ya dipelajari. Ini sekadar ilmu aja. Nah, ini berarti diperlambat juga. Karena apa? Karena di sini A-nya itu sama dengan G. Nah, G-nya dianggap negatif. Oke, seperti itu. Maka jawaban yang paling benar adalah option B. Begitu ya. Oke. Untuk nomor 26. Ini agak panjang ya videonya. Apa-apa, kebanyakan teori. Yang penting kalian bisa. Oke. Soal nomor 27. Sebuah sepeda, ini pasti dipakai orang ya. Sebuah sepeda, bukan sepeda berjalan sendiri atau bergerak sendiri. Nah, sebuah sepeda menempuh jarak 9 km dalam waktu 30 menit. Nah, kecepatan sepeda tersebut berapa? Nah, ini soal gampang ya. Ini soal apa? GLB ya. Pi berapa ketika jaraknya 9 km ya. Kemudian waktunya T itu 30 menit ya. Nah, ini berarti ini 9 buat meter ya, 9.000 ya. Ini buat detik, berarti berapa? 30 kalikan 60 ya. Berapa? 100? 1800 ya. Oke, 1800. Apa sekon? Ini meter. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. S sama dengan V kali T. Maka V sama dengan S per T. Nah, S-nya berapa? Tinggal masukkan 9.000 ya.
per 1800 ya. Tinggal coret ininya. Nah, gitu ya. Berarti tinggal 90 bagi 18 berapa? 5 ya. Oke. 5 meter per sekon. Nah, jawabannya 5 meter per sekon. Kalian tinggal milih mana yang benar gitu. Ya. Oke, gitu. Jangan nebak ya, karena yang namanya nebak itu benar atau tidaknya itu nggak keruan lah. Benernya paling berapa persen? 1% aja untung gitu. Kesalahannya 99% kalau nebak ya. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini soal nomor 28. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per detik. Nah, benda tersebut dipercepat dengan percepatan 3 meter per detik selama 8 sekon. Maka jarak yang ditempuh adalah titik-titik. Kita jawab. Tenang saja, kalian ikuti aja program ini. Berarti P0 itu 4 meter per sekon. Kalau sudah lancar, kalian tidak perlu nulis diketahui. Langsung aja jawabnya. Kemudian akselerasinya A 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian T-nya 8 sekon. Nah, pertanyaannya, jarak yang ditempuh. Gunakan rumus ini. E sama dengan P0 T ditambah setengah AT kuadrat ya. Ini latihan ke SMA nanti ya. Hampir mirip ya. Materinya hampir mirip seperti ini. Ya. Hanya soal-soalnya lebih tinggi lagi. Nah, ini berarti 4 kalikan 8, awas ini hati-hati, jangan sembrono perkaliannya, kemudian setengah kalikan 3, nah kalikan 8 kuadrat. Perhatikan ini jangan dikali ya, tapi 32 ditambah setengah kali 3, kalikan ini berapa? 64, coret dengan ini ya, coret. Berarti ini 32 ditambah 3 kalikan 32, nah ini berarti 32 ditambah 90, bukan 90 ya. Ya benar, 96 ya, sorry. 96. Maka jawabannya adalah 100. Nah, 128. 128 meter gitu ya. Itu. Oke. Option C yang benar. Oke, gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil yang sedang bergerak, ini kecepatannya 20 ya. Sehingga 15 detik kemudian kecepatan jadi 11. Nah, mobil tersebut mengalami perlambatan ya. Nah, walaupun tidak disebutkan, nanti hasilnya kalau perlambatan pasti negatif ya hasilnya. Coba perhatikan ke sini. Oke. Nah, di sini diketahui P0 misalkan atau P1 boleh 20 meter per sekon. Kemudian P akhir ya, PT atau P boleh 11 meter per sekon ya. Gitu. Nah, waktunya di sini berapa? Waktunya adalah 15 ya. Oh, sini angkanya kayak gini nih, kayak gini. Nanti lihat aja ya kalau kira-kira rumet diganti aja ya. Nah, waktunya itu 15 sekon. Nah, kita gunakan rumus ini. A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, ini berarti kecepatan akhirnya 11, kecepatan awalnya 20. Nah, ini waktunya berapa? Waktunya 15 ya. Nah, ini berapa? Berarti minus. Minus berapa? Minus 9 ya. Minus 9 dibagi 15. Jadi ini 0 minus 0, nah 0, berapa? 0,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini berarti perlambatan. Jadi nanti balik begini. 0,6 meter per sekon kuadrat. Nah, diperlambat atau perlambatan. Begitu ya. Nah, jadi kalimat perlambatan itu mengganti negatif ya. Mengganti negatif yang ini. Nah, gitu kan? Gitu. Nah, ini udah ada kalimatnya diperlambat atau perlambatan. Ini berarti opsinya yang benar adalah A. Oke. Itu soal 29. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini banyak soalnya ya. Saya sengaja ngambilnya. Nah, sebuah mobil bergerak pada jalan bebas hambatan dengan kelajuan 100 meter per detik. Nah, laju 100 meter per detik itu setara dengan apa? Nah, ini maunya ke kilometer per jam. Nah, oke. Maunya ke kilometer per jam, tidak usah pusing. Nah, gini aja. P sama dengan 100 meter per sekon. Ya. Ini kecepatan tinggi nih. Dalam waktu 1 detik itu bisa 100 meter. Nah, mau ke kilometer, berarti 100 ya. 100. Nah, kemudian meter ke kilometer berarti 10 pangkat minus 3. Kan 1 kilometer itu kan berarti 1000 ya. 1000.
meter atau 10 pangkat 3 meter. Nah, sekarang kalau meter ke kilometer itu berarti 10 pangkat minus 3. Nah, 1 jam nih, 1 jam itu 3.600. Ya, 3.600 sekon. Nah, berarti 1 sekon itu 1/3.600 ya jam. Ngerti nggak? Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Ini berarti 1/3.600-nya. Kenapa? Karena dari sekon mau ke jam. Yap, begitu ya. Nah, ini berarti naikkan ke atas ya. Atau gini dulu. 100 dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, ini begini. 1 dibagi setengah. Ini kadang-kadang tidak tahu nih. Nah, 1 dibagi setengah berarti 2 kalikan ke 1. Hasilnya 2 ya. Kalau setengah dibagi 3 itu kan berarti 1/6 gitu ya. Ini matematik sederhana ini. Ini mau tidak mau harus dipelajari lagi nih. Nah, sebab fisika itu menggunakan matematik yang sederhana, bukan yang mumet-mumet, kecuali fisikanya fisika yang university ya atau universitas ya. Nah, ini berarti kalikan 3.600 atau 3.600 ya. Nah, atau di sini ini 100, ini 100, berarti 36 kali 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat minus 3. Berapa nih? Oke, coretnya. Berarti 36 kalikan 10, 360 kilometer per jam. Gitu. Ini jawabannya ya. Gitu. Nah, jawaban yang benar mana? Gampang. Kalau soal ini benar ya optionnya tinggal lilik-lilik aja. Oke, itu nomor 30. Oke. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman untuk kalian. Ya, 31. Bentuk gerak benda dilempar ke atas secara vertikal dan akhirnya jatuh ke tanah adalah titik-titik. Perhatikan ya. Ini gabung tadi. Dilempar vertikal, dilempar ke atas dan ke bawah itu ya. Perhatikan ya. Nah, sekarang ilustrasinya seperti gini. Ilustrasinya. Ketika sebuah benda dilempar vertikal ke atas, nih, kayak gini nih. Ini maaf gambarnya jelek, ya. Tuh. Nah, ketika sampai di titik tertentu ini kecepatannya 0, ya. Ketika jatuh di tanah ini kecepatan jadi 0. Jadi nanti pada saat gerakan ke atas, ya, gerakan ke atas itu berarti GLBB diperlambat, ya, diperlambat tuh, ya. Gerakan ke bawah itu berarti GLBB ya dipercepat. Ya, berarti nanti G-nya positif kalau ke bawah, G-nya negatif kalau ke atas. Tinggal milih sekarang GLBB diperlambat kemudian menjadi GLBB dipercepat. Betul nggak? Kalau ke atas. Mula-mula di vertikal ke atas, ya. Ke atas vertikal, ke bawah jatuh bebas. Nah, berarti nanti tinggal milih ke atas GLBB dipercepat, ke bawah GLBB diperlambat. Ya. Ke atas GLBB diperlambat, ke bawah GLBB dipercepat. Pembaliut ya. Nah, berarti opsi yang benar yang mana? Nah, option A, karena gerakannya ke atas dulu. Gitu ya. Option A. Itu jawabannya, uraian dari sini. Oke, nomor 32 ya. Perhatikan pernyataan berikut. Bola dilempar nomor 1 ya. Bola yang dilempar vertikal ke atas mengalami GLBB dipercepat. Betul salah? Salah ya. Oke. 2. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat adalah gerak semu. Betul atau salah? Ya. Nomor 3. Buah kelapa jatuh dari pohonnya mengalami GLBB dipercepat. Betul atau salah? Ya. Nah, berarti begini. Ini benar. Ini benar. Nah, ini salah. Kenapa? Seharusnya diperlambat. Kalau mau benar diperlambat. Karena dilempar vertikal ke atas. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Gitu ya. Itu teorinya ya, awas. 33 ya. Ini agak lama nih videonya, tenang saja. Yang penting kalian melihat kemudian mempraktekkan lagi ya. Sebab bus berjalan
di jalan raya berkecepatan 15 meter per detik. Ketika mendekati terminal, bus direm secara beraturan selama 6 sekon hingga berhenti. Nah, perlambatannya berapa? Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian boleh menggambarnya atau ditalar juga bisa. T-nya itu berarti 6 sekon. Kecepatan awalnya itu 15, ya. Nah, kecepatan akhirnya itu berarti 0. Kenapa 0? Berhenti ya. Kalau tidak berhenti ya nyeruduk terus. Nah, pakai rumus ini. A sama dengan ya, Pt dikurangi Pi 0 per T. Nah, Pt-nya berapa? Di sini berarti 0. Pi 0-nya berapa? Itu 15. T-nya berapa? 6 ya. Nah, tinggal minus 15 per 6. Maka ini dapatnya 2,5 ya. Meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, tanda negatif itu berarti perlambatan. Jadi nanti kalian boleh nulis 2,5 meter per sekon kuadrat perlambatan ya, atau diperlambat. Gitu ya. Nah, gampang kan? Oke. Itu berarti gampang lah kalau sudah kejawab itu opsinya tinggal milih aja. Contreng misalkan ini gitu ya. Gitu. Ya. Soal 33. Nah, 34 sekarang. Contoh benda yang mengalami perlambatan. Air terjun jatuh bebas tuh ya, berarti dipercepat kan? Buku yang jatuh dari meja dipercepat. Sepeda yang berjalan tiba-tiba direm itu berarti direm diperlambat berarti. Mobil mogok yang didorong berarti dipercepat itu ya. Ini nah perhatikan ya, saya uraikan lagi. Ini kenapa dipercepat ya? Mula-mula kan diam, kecepatannya 0. Nanti suatu waktu kecepatannya tidak sama dengan 0. Nah, itu berarti dipercepat ya. Mobil direm, mula-mula kecepatannya tidak 0. Ya, tidak sama 0. Nanti setelah berhenti, ya udah berarti kecepatannya 0 ya. Nah, kemudian benda buku yang terjatuh itu dari meja itu berarti bukan diperlambat tapi dipercepat. Ya, gitu. Berikutnya, air terjun itu bukan diperlambat tapi dipercepat gitu ya. Nah, sekarang yang benar mana gitu. Contoh benda yang mengalami perlambatan. Nah, jelas mobil yang direm ya, gitu. Option C. Oke, ya, nomor 34. Ya. 35. Besaran berikut yang mungkin berubah karena benda berpindah tempat adalah titik. Massa jenis berubah tidak? Massa berubah tidak? Berat jenis berubah enggak? Volume benda berubah enggak? Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, massa itu tidak berubah. Kenapa? Ada hukum kekelan memassa ya. Massa jenis berubah tidak? Ingat, rho sama dengan massa per volume ya. Kemudian berat jenis, berarti di sini berat jenis itu BD ya. BJ berat jenis itu gaya persatuan volume ya. Kemudian volume berubah tidak? Nah, besaran berikut yang mungkin berubah karena benda berpindah tempat. Nah, kira-kira massa atau tidak? Nah, yang berubah itu adalah berat jenis. Kenapa? Karena berat jenis itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, itu. Kalau kemana? Ke atas dan ke bawah gerakannya. Kalau kiri ke kanan, misalkan gerakannya ke sana, ke kiri, kemudian ke kanan, itu tidak akan ada pengaruh ya. Tidak akan ada pengaruh. Tapi kita akan menjawab option C jika gerakannya begini, ke atas atau ke bawah gerakannya, gitu ya. Artinya, karena di situ ada percepatan gravitasi. Oke, jadi option yang benar adalah C. Itu untuk soal yang 35 kalau gerakannya ke atas atau ke bawah. Oke, itu. Nah, tuntas sudah kita membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan gerak ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan kalau belum mengerti kalian boleh menanyakan ke saya lewat komen ya di sepanjang perjalanan kalian membaca atau mengikuti video-video ini ya. Nah, oke. Tidak usah ragu, kalian boleh mengajukan pertanyaan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya, dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Nah, next video adalah gaya.